Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Septia Devana, MPD PhD, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di Sekolah Tinggi Pendidikan Holistik Berbasis Karakter STPHBK Depok. Pada video ini, saya akan menyampaikan secara singkat terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pembelajaran sains di SD kelas rendah pada materi keterampilan proses sains dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian yang ditujukan untuk membekali mahasiswa PGSD semester 4 dan dirancang untuk membekali mahasiswa calon guru sekolah dasar agar mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sains yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar kelas rendah. Selain penguasaan konsep IPA, mahasiswa juga diarahkan untuk memiliki kemampuan pedagogi dalam menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan menggunakan model experiential learning serta project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek nyata, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga diminta mengembangkan proyek science fair untuk dipamerkan kepada guru dan siswa SD di sekolah mitra. Materi ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya hakikat pembelajaran IPA di SD kelas rendah 1 pertemuan, keterampilan proses sains 1 pertemuan, pembelajaran materi tumbuhan 1 pertemuan, pembelajaran materi hewan 1 pertemuan, pembelajaran materi alam semesta 1 pertemuan, pembelajaran materi pengukuran 1 pertemuan, pembelajaran materi anggota tubuh 1 pertemuan, dilanjutkan penilaian tengah semester pada pertemuan ke-8. Kemudian, pembelajaran materi makanan sehat 2 pertemuan, pembelajaran materi bencana alam 2 pertemuan, pembelajaran materi air dan udara 1 pertemuan, pembelajaran materi kuman 1 pertemuan, pembelajaran materi mengelola sampah 1 pertemuan, dan diakhiri penilaian akhir semester berbasis proyek pada pertemuan ke-16. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Pada tahap delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS beserta materi perkuliahan yang dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS STPHBK. Penyampaian materi yang dilakukan secara tatap muka melalui presentasi interaktif yang didukung dengan penggunaan berbagai media pembelajaran yang relevan, sehingga dapat memfasilitasi mahasiswa dalam memahami konsep secara lebih komprehensif. Pada tahap interaction, pembelajaran dirancang untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui berbagai aktivitas seperti demonstrasi, praktik, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, serta kegiatan refleksi. Berbagai aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkolaborasi, bertukar gagasan, dan mengkonstruksi pemahaman secara bersama. Pada tahap assessment, sistem penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah ini meliputi asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan untuk memantau proses belajar mahasiswa melalui kuis, tugas, individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan kehadiran sesuai dengan RPS. Sementara itu, asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengukur capaian pembelajaran pada akhir periode melalui TTS dan PAS. Kemudian, referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi serta artikel jurnal bereputasi yang berkaitan. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran sains di SD kelas rendah dengan materi pada pertemuan kedua, yaitu keterampilan proses sains. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi ya di perkuliahan kedua mata kuliah pembelajaran sains di SD kelas rendah. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Masya Allah, saya tertular semangatnya nih ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan teman-teman isi presensi dulu ya. Isi presensi silahkan buka aplikasi cerdasnya, si akadnya, dan bisa scan QR code di depan ya. Oke, silahkan di scan. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, nah kita bisa mulai ke pembelajarannya teman-teman ya. Jadi hari ini kita di pertemuan kedua, yaitu topiknya adalah keterampilan proses sains. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang masih ingat tidak? Kita minggu kemarin mempelajari tentang apa? Ya, silakan.
Jadi kemarin itu kita belajar tentang hakikat pembelajaran sains di SD kelas rendah, Bu. Oke. Terima kasih Ita. Jadi kita kemarin belajar pembelajaran hakikat sains di SD kelas rendah. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari ya, teman-teman? Ada yang mau coba jawab? Apa yang kita pelajari? Apa materinya? Oh ya, Vale, silakan Vale. Hakikat IPA sebagai proses, produk, dan sikap ilmiah. Oke. Terima kasih Vale, hakikat IPA ya, tentang hakikat IPA-nya gitu ya. Ada lagi teman-teman yang ingat? Ya, Tria silakan. Karakteristik perkembangan kognitif anak siswa kelas rendah, di mana siswa kelas rendah itu berada pada tahap operasional konkret. Oke, terima kasih Tria. Jadi dari jawaban teman-teman semua itu di minggu kemarin intinya adalah kita harus menyesuaikan ya dengan tahap perkembangan siswa kita gitu dalam pembelajaran sains seperti itu ya teman-teman ya. Nah di pertemuan kedua ini keterampilan proses sains adalah lanjutan dari yang kemarin. Jadi teman-teman harus mengajarkan sains sesuai karakteristik anaknya dan salah satunya dialirkan melalui keterampilan proses sains karena kita mata kuliahnya juga pembelajaran sains gitu ya di SD gitu teman-teman ya. Oke, nah berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah perkuliahan hari ini nih teman-teman diharapkan yang pertama dapat menjelaskan jenis-jenis keterampilan proses sains dasar yang terdiri dari apa saja? Terdiri dari observasi, klasifikasi, pengukuran, komunikasi, prediksi, dan inferensi. Kemudian tujuan yang kedua adalah dapat merancang kegiatan pembelajaran sederhana yang melatih keterampilan proses sains siswa SD. Seperti itu ya teman-teman tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengawali materi keterampilan proses sains, saya mau tahu dulu nih teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih keterampilan yang paling penting dikembangkan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar? Nah, kita coba pakai Mentimeter, silakan boleh dikeluarkan handphonenya. Kita akan lihat teman-teman. Apa sih keterampilan yang penting, paling ya. Jadi teman-teman silakan isi satu, gitu ya. Sudah semua? Oke. Saya coba buka Mentimeternya ya. Nah. Oke, sudah banyak nih yang menjawab. Oh, sudah ada 4 ya. Apa sih yang keterampilan paling penting dikembangkan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar? Ada observasi, mengamati, identifikasi, pengklasifikasian, analisis, mengelompokkan. Wow, berarti yang banyak ada observasi, mengamati, dan mengelompokkan. Oke, teman-teman. Terima kasih ya sudah menjawab di Mentimeter ini. Jadi, dari jawaban yang teman-teman berikan, keterampilan yang penting menurut teman-teman perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPA itu ada yang paling banyak nih observasi. Sama ya, observasi sama mengamati ya teman-teman ya. Jadi observasi atau mengamati dan juga mengelompokkan. Nah, pas banget teman-teman. Jadi materi keterampilan proses sains yang akan kita pelajari hari ini pun adalah 2 ini, yaitu observasi atau mengamati dan mengelompokkan. Oke. Saya kembali lagi ke PowerPoint-nya ya. Ya, oke. Nanti kita akan belajar lebih dalam mengobservasi dan juga mengelompokkan teman-teman. Saya mau tanya dulu nih teman-teman, keterampilan proses sains. Sebelum ke keterampilan nih, ada yang mau memberikan pendapat tidak? Apa sih bedanya belajar sains dan melakukan sains, learning science dan doing science? Apa bedanya? Oke, Hasan silakan. Kalau belajar sains itu kita mengetahui definisinya, kayak teorinya juga. Terus kalau melakukan sains itu kita berproses kayak eksperimennya, mencoba langsung kayak gitu. Oke, good job. Terima kasih Hasan. Ya. Jadi betul sekali teman-teman. Jadi sains itu bukan hanya belajar sains saja teman-teman, tentang teorinya gitu kan ya, materi-materinya aja. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah melakukan sains, doing science, prosesnya gitu. Jadi sains itu adalah perpaduan dari doing something, melakukan proses, dan akhirnya sampai menemukan konsep atau teorinya. Gitu, seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman di kelas mengajarkan sains itu tidak hanya teori,
gitu ya, lebih baik jika didahului dengan praktik. Karena sains itu kan awalnya dari penemuan, ya kan, praktik gitu, baru nanti dibuat teorinya, bukan berangkat dari teori. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah kita menuju ke intinya ya, ke inti perkuliahan kita, yaitu keterampilan proses sains. Jadi teman-teman, keterampilan proses sains itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu keterampilan proses sains dasar dan juga keterampilan proses sains terpadu. Nah, proses sains dasar itu ada mengobservasi, mengklasifikasikan, mengukur, mengkomunikasikan, inferensi, dan memprediksi. Kemudian keterampilan proses sains terpadu itu ada menafsirkan data, merumuskan hipotesis, mengontrol variabel, mendefinisikan secara operasional, dan merumuskan model. Oke, saya mau tanya nih teman-teman. Kira-kira nih, kalau di sekolah dasar, keterampilan proses sains mana yang perlu dikembangkan terlebih dahulu? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Apa yang perlu dikembangkan, keterampilan proses sains dasar atau terpadu? Apa Alifah? Kalau menurut saya keterampilan proses sains dasar, Bu. Karena kalau melihat dari perkembangan anak usia dini kan tadi sudah disebutkan Tria, kalau dia itu di tahap profesional lebih cocok di bagian mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, karena itu mereka akan terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti mereka. Itu sih, Bu. Oke, bagus Alifah. Terima kasih. Betul sekali ya teman-teman. Untuk level dasar, kita harus memulai dari keterampilan proses sains dasar, mengobservasi dan kawan-kawannya ini ya. Sampai nanti akhirnya pada level SMP, SMA, mereka akan lebih mahir. Jadi sudah mahir nih mengobservasi dulu gitu, mahir mengelompokkan atau mengklasifikasi, mahir dulu melakukan pengukuran menggunakan alat ukur gitu, mahir berkomunikasi, inferensi, dan memprediksi, baru nanti akhirnya bisa melakukan keterampilan proses sains terpadu. Karena ini terpadu kan ya, terpadu itu artinya apa teman-teman? Terpadu itu kan gabungan ya, jadi tidak cuma satu keterampilan nih teman-teman. Menafsirkan data, merumuskan hipotesis. Kalau kita mau menafsirkan data, artinya kita harus bisa mengukur gitu kan, mengukur datanya, dan juga mengklasifikasikan sampai menginferensi gitu. Akhirnya datanya bisa ditafsirkan gitu. Jadi sangat penting teman-teman untuk mengembangkan keterampilan proses sains dasar, terutama di sekolah dasar, apalagi kelas rendah sebagai fondasi. Seperti itu ya. Oke, nah saya punya 2 gambar di sini teman-teman mengenai keterampilan proses sains dasar yang pertama, yaitu mengobservasi. Oke, ada yang mau memberikan pendapat teman-teman dari dari gambar ini, apa yang bisa teman-teman jelaskan gitu ya? Oke, silakan. Kalau dari kedua gambar ini, gambar yang sebelah kiri dari saya itu mereka sedang mengamati ikan lele. Itu mereka pakai panca inderanya itu penglihatan. Kalau ini sebelah kanan itu bisa dikatakan mereka mengobservasi tapi tanpa konteks, karena mereka di situ sedang bermain pasir. Jadi mereka secara tidak langsung sedang mengobservasi bagaimana struktur pasir ataupun apa sih namanya? tekstur pasir gitu, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Alifah ya. Jadi betul sekali teman-teman. Di sebelah kanan saya ini ya, jadi gambar yang pertama ada siswa sedang mengamati ikan lele. Menggunakan apa mengamatinya di sini teman-teman? Panca inderanya? Mata atau penglihatan gitu ya. Dia mengamati warna lelenya mungkin ya, mengamati bentuk tubuh lelenya gitu kan ya, menggunakan mata. Sedangkan di gambar sebelah kiri ini ada anak bermain pasir. Kira-kira apa panca indera yang dia gunakan saat bermain pasir ini? Peraba. Apalagi selain peraba? Dia bisa penglihatan kan ya. Misalkan warna pasirnya apa, warna mainannya ini apa gitu kan ya. Jadi mungkin bisa tidak indera penciuman? Bisa. Aroma lautnya gitu kan ya, seperti itu. Jadi banyak, lebih dari satu panca indera yang digunakan gitu ya. Oke, nah berikutnya saya punya gambar lagi teman-teman. Ada berkaitan keterampilan proses sains dasar yang berikutnya, yaitu mengklasifikasikan. Oke, dari gambar yang sebelah kiri dan kanan ada yang mau mencoba menjelaskan apa sih ini? Kira-kira sedang apa
anak di sebelah kiri ini dan itu daun kita bisa apakan ya? Oke, Reza. Oke, jadi untuk gambar yang di sebelah kiri itu, anak-anaknya bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan mulai dari warnanya, mulai dari bentuknya. Terus juga untuk gambar di sebelah kanan, itu kan ada daun ya Bu. Daun itu bentuknya beda-beda. Bisa dimulai dari klasifikasi bentuknya juga, ataupun mungkin aromanya sih Bu, seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih Reza. Jadi terlihat nih dari sini anak-anak ini anak kelas rendah ya sedang mengelompokkan berdasarkan warna. Jadi dia sebelum objek asli, sebelum daun kan asli ya. Memang kita bisa lihat di alam, kita bisa temukan di alam. Dia mengelompokkan dulu nih menggunakan mainan gitu kan ya. Yang warnanya mencolok. Jadi dia bisa membedakan nih ini warna hijau, ini warna merah seperti itu ya. Oke, bagus teman-teman. Nah, saya punya pertanyaan nih. Kalau kita mau mengklasifikasi, apakah sebelumnya kita harus mengobservasinya dulu? Iya, oke, betul teman-teman. Iya jawabannya ya. Supaya kita bisa mengklasifikasi artinya kita harus tahu dulu kan sifatnya dia, gitu kan ya, karakteristiknya dia, yaitu dengan mengobservasi dulu. Oke, bagus, good job teman-teman. Nah, supaya pemahaman teman-teman lebih mendalam gitu, karena kita juga mata kuliah sains dimulai dengan proses, teman-teman silahkan kita akan melakukan aktivitas berkelompok untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Nah, teman-teman sudah bawa daun kan dari rumah ya? Oke, minggu kemarin saya sudah infokan, silahkan bisa dikeluarkan daunnya ya. Oke, bisa disimpan di atas meja gitu ya daunnya ya. Nah, nanti setelah ini teman-teman akan berkelompok, nanti kita hitung saja ya, berkelompok. Nanti teman-teman silakan dalam kelompoknya menjawab 4 pertanyaan ini. Dan nanti di akhir akan dipresentasikan. Seperti itu ya. Oke, kita hitung saja teman-teman dari Reza ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, 1 berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silakan ya. Oke, teman-teman, kira-kira apa nih, berdasarkan apa bisa dikelompokinnya? Berdasarkan warna hijau sama agak ke coklat unguan. Juga ungu. Oke. Ada hijau muda, hijau tua, bentuk. Iya. Oke, bentuk dan warna ya. Sip. Ciri-cirinya. Berdasarkan bentuk, terus ada yang Oke, teman-teman sudah selesai diskusinya? Sudah terjawab semua 4 pertanyaannya? Oke, sekarang teman-teman presentasi per kelompok ya. Presentasi per kelompok dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Oke, jadi setelah hasil diskusi dan juga pengamatan kelompok kami, dari daun yang kita miliki ini bentuknya sangat beragam Bu. Jadi ada yang panjang, terus juga ada yang oval gitu, seperti itu. Oke, baik. Berarti kelompok 1 mengelompokkan berdasarkan bentuk gitu ya. Kenapa tidak berdasarkan warna? Jadi kalau warna itu kan pada dasarnya daun juga punya usia Bu. Jadi karena warna daun itu dapat berubah dengan seiring usianya seperti itu. Oke, baik. Betul ya teman-teman ya. Jadi kadang kan daunnya itu ada yang berwarna menguning gitu ya. Terus jadi coklat gitu. Bisa jadi itu bukan warna aslinya gitu karena dia sudah menua gitu ya. Oke, bagus. Kelompok 1 berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4 ya, silakan kelompok 4. Jadi tadi kita udah diskusi, kelompok kami mengelompokkan daun berdasarkan teksturnya. Ada yang teksturnya halus, teksturnya berbulu, sama teksturnya kasar, gitu Bu. Oke. Kelompok 4 mengelompokkannya berdasarkan tekstur gitu ya. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang berbulu gitu ya. Oke, bagus teman-teman.
kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Nah, kira-kira selain bentuk, kemudian tekstur, ada lagi tidak teman-teman? Berdasarkan apa kira-kira? Ada lagi tidak? Berdasarkan aroma. Oke, boleh. Bisa berdasarkan aroma, seperti ada daun pandan itu kan memiliki ciri khas wanginya. Terus juga ada dari daun jambu biji misalnya itu aromanya juga ada. Oke, good job. Jadi bisa juga dari aroma ya teman-teman. Ada yang tadi bawa dari rumah bawa daun pandan gitu ya. Daun pandan harum gitu kan ya, buat masakan gitu kan ya, aromanya harum. Ada juga yang baunya apa ya, ya aromanya tuh wangur gitu kalau bahasa Sunda gitu ya. Jadi aromanya tuh kurang enak gitu untuk dicium. Ada juga yang harum seperti pandan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum mengklasifikasikan itu teman-teman pertama-tama harus observasi dulu gitu kan. Observasi apa saja yang bisa diobservasi, yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan analisisnya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, Miftah silakan, mau tanya apa? Mau tanya, jadi kan dalam pembelajaran sains itu anak tuh melakukan observasi, terus kemudian klasifikasi dan komunikasi itu secara bersamaan. Nah, pertanyaannya, apakah guru perlu melatih kemampuan tersebut secara bersamaan atau bisa dilakukan nih ini pertanyaan, maaf izin darat ya. Jadi apakah guru tuh dapat melatih kemampuan sains tersebut secara terpisah, jadi fokus satu-satu, atau secara bersamaan dengan mengintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran gitu, Bu? Terima kasih. Terima kasih Miftah, pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Jadi kan tadi banyak tuh ya keterampilan proses sains gitu, observasi, mengelompokkan, inferensi, mengkomunikasikan dan lain-lain gitu kan ya. Nah, sebaiknya bagaimana gitu mengalirkannya gitu kan ya. Nah, sebaiknya kalau apalagi di kelas rendah ya teman-teman, sebaiknya memang satu-satu dulu gitu. Jadi mantapkan dulu observasinya gitu ya. Observasi dulu deh, misalkan daun warnanya apa ya? Gitu kan, sampai dia tahu ini daun yang ini hijau, yang ini merah gitu, sampai dia paham dulu. Daun ini punya macam-macam warna ya gitu. Nah, baru nanti semakin meningkat gitu ya, mungkin di kelas rendah nanti kalau sudah semakin meningkat kelasnya gitu, kelas tinggi barulah diintegrasikan gitu. Jadi dia mengobservasi sambil nanti akhirnya mengkomunikasikan, atau mengobservasi terus dia mengelompokkan kayak teman-teman lakukan hari ini gitu ya. Jadi memang harus step by step, apalagi di kelas rendah gitu ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 memang harus pelan-pelan gitu, dan dilakukannya bisa jadi tidak sekali 2 kali, tapi diulang gitu, diulang sampai dia siswa kita itu bisa mengobservasi dengan akurat gitu. Jadi kalau misalkan ada yang perlu kita luruskan gitu. Oh, ini contohnya, pinjam ya Vale, bentuk daunnya memanjang. Mereka ada yang jawab daunnya menjari gitu kan. Ini jari saya panjang gitu misalkan, seperti itu. Tidak gitu ya. Harus diluruskan, teman-teman. Jadi harus diperbaiki dulu. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Cukup ya, karena waktu kita juga sudah mau habis, teman-teman. Jadi alhamdulillah nih sudah materi hari ini sudah selesai gitu ya. Keterampilan proses sains dasar yaitu apa? Ada mengobservasi dan mengklasifikasikan. Oke, sebagai penutup teman-teman, silahkan untuk refleksi ya, teman-teman mengerjakan kuisnya ini di Google Form. Silahkan bisa di-scan handphonenya ya, di-scan. Silahkan jawab dengan jujur. Kerjakan dalam waktu 2 menit saja. Silakan dikerjakan. Ya, teman-teman sudah semua kuisnya dikerjakan? Oke. Saya mau bertanya dulu nih. Bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Dari 1 sampai 5. Oke, berapa perasaannya? Masya Allah, 5 ya perasaannya. Berarti teman-teman senang belajar sains hari ini gitu ya. Senang, oke. Insya Allah teman-teman sebagai calon guru SD
itu bisa hari ini sudah mendapatkan pembelajaran gitu ya, nanti ketika mengajar di sekolah itu sudah punya bekal gitu ya. Jadi mengajar sains itu tidak hanya teori tapi juga didahului dengan praktik gitu ya, supaya apa? Kalau praktik dulu anak-anak juga kan senang gitu kan ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum kita tutup teman-teman ya ada tugas. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Tugas 1 itu adalah merancang kegiatan sederhana untuk mengembangkan satu keterampilan proses sains. Jadi teman-teman silakan rancang satu saja proses sains yang perlu dikembangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini tugasnya, dan minggu depan insya Allah kita bertemu lagi teman-teman dengan materi berikutnya, yaitu sudah mulai masuk ke topik-topik nih. Jadi kita akan belajar tentang pembelajaran materi tumbuhan. Jadi lanjut nih, hari ini kan sudah mengobservasi daun, mengklasifikasikan daun. Minggu depan kita akan mempelajari lebih dalam tentang tumbuhan. Seperti itu. Oke teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai perkuliahan kita hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky. Sama-sama. Sekian cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran sains di sekolah dasar kelas rendah dengan materi keterampilan proses sains dasar, khususnya pada keterampilan mengobservasi dan mengklasifikasikan. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.